Pernahkah Anda bertanya-tanya siapa yang melindungi keluarga Anda saat ini? Siapa yang menjaga anak-anak Anda saat mereka pergi, di sekolah, di tempat kerja, di jalan, atau bahkan di rumah? Apakah ada cara untuk melindungi rumah Anda secara spiritual terhadap semua kejahatan, terhadap rasa iri, terhadap energi negatif dan semua bahaya yang terlihat maupun tidak terlihat yang mengelilingi kehidupan kita? Jika pertanyaan-pertanyaan ini pernah terlintas di pikiran Anda, maka pesan ini khusus untuk Anda. Hari ini, bersama-sama, kita akan mengucapkan doa perlindungan yang kuat bagi keluarga dan anak-anak Anda, memohon kepada Tuhan untuk melindungi setiap orang dengan mantel sucinya, mendatangkan kedamaian, cinta, keamanan, dan pembebasan ke dalam rumah Anda. Dunia di luar sana menjadi semakin menantang setiap harinya. Berita yang kita lihat setiap hari mampu menimbulkan ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran. Kita semua yang mencintai keluarga kita tahu betapa menyedihkannya ingin melindungi orang-orang yang kita cintai dan, pada saat yang sama, merasa bahwa ada batas pada apa yang dapat kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Ada bahaya yang tidak dapat dilihat oleh mata kita. Ada pertempuran rohani yang terjadi, bahkan saat kita tidak menyadarinya. Dan itulah sebabnya mengapa doa menjadi senjata yang sangat ampuh dan tak tergantikan. Berapa kali Anda merasakan sesak di dada saat melihat anak-anak Anda meninggalkan rumah? Kekhawatiran yang terus-menerus itu, ketakutan yang tak terungkapkan yang hanya bisa dipahami oleh seorang ayah, ibu, atau wali? Keinginan untuk melindungi, untuk dekat setiap saat, untuk memastikan tidak ada hal buruk terjadi. Dan pada saat inilah Tuhan mengingatkan kita, di tempat yang tidak dapat dijangkau mata kita, matanya dapat melihatnya. Di mana tangan kita tidak dapat menjangkaunya, tangan Tuhan yang kuat menyentuh, melindungi dan menjaga. Sekarang, bayangkan rumah Anda sepenuhnya dikelilingi oleh cahaya Tuhan. Bayangkan malaikat Tuhan ditempatkan di setiap sudut rumah Anda. Di pintu depan, di jendela, di kamar tidur, di dapur, di halaman belakang, melindungi anak-anak Anda, suami Anda, istri Anda, orang tua Anda, hewan peliharaan Anda, dan segala sesuatu yang merupakan bagian dari hidup Anda. Bayangkan kehadiran ilahi ini bersemayam di setiap ruangan di rumah Anda, melenyapkan setiap bayangan, setiap rasa iri, setiap kutukan, setiap roh kebingungan, setiap jebakan, setiap anak panah yang diarahkan kepada Anda dan keluarga. Sekarang semuanya hancur di hadapan kekuasaan Tuhan yang Maha Tinggi. Anda mungkin tidak mengetahuinya, tetapi ada doa-doa khusus, doa-doa yang diucapkan dengan iman, yang menjadi perisai rohani sejati. Doa yang melindungi rumah, yang melindungi anak-anak, yang membawa kedamaian bagi lingkungan dan keamanan rohani bagi seluruh keluarga. Dan itulah yang akan kita lakukan bersama di sini, karena ketika kita berdoa dengan iman, ketika kita menyerahkan hidup kita, rumah kita dan anak-anak kita di tangan Tuhan, hal-hal luar biasa terjadi. Tuhan tahu persis setiap kekhawatiran yang Anda simpan dalam hati Anda. Dia tahu ketakutanmu, kesedihanmu, air matamu yang tak terucap. Dia mengerti tangisanmu saat kau berlutut dan berkata, "Tuhan, jagalah anak-anakku, lindungilah rumahku, lindungilah keluargaku dari segala kejahatan, dari segala mara bahaya, dari segala jebakan, yang kelihatan maupun yang tak kelihatan." Dan pada saat inilah, ketika Anda membuka hati, Tuhan mulai bertindak, surga bergerak sesuai keinginan Anda. Pikirkan sejenak tentang berapa kali Anda memandang anak-anak Anda dan merasakan keinginan yang kuat untuk meminta perlindungan, untuk meminta agar mereka tetap aman dimanapun mereka berada. Dan ketahuilah bahwa Tuhan mendengar semua doa ini. Tidak ada doa yang diucapkan dengan iman yang hilang. Tak ada satu air mata pun yang jatuh tanpa sepengetahuannya. Tak ada kata yang ditujukan kepadanya yang luput dari perhatiannya. Hari ini, dalam doa ini, kita akan memintanya untuk membangun tembok rohani di sekitar rumah Anda. Semoga para malaikat Tuhan berkemah di rumah Anda, melindungi Anda dan setiap orang yang Anda cintai. Semoga tidak ada anak panah musuh yang menemukan ruang untuk memasuki kehidupanmu, kehidupan anak-anakmu dan keluargamu. Saya tahu bahwa kekhawatiran seringkali menjadi beban bagi hati kita. Ketakutan itu ketika anak-anak bersekolah,
kekhawatiran itu ketika mereka meninggalkan rumah, kecemasan itu ketika mereka mulai menghadapi dunia dan Anda tidak bisa berada di sana, di dekat mereka, melindungi mereka sepanjang waktu. Tuhan mengetahui hati setiap ayah, ibu, kakek, nenek, dan setiap wali yang membawa cinta yang besar ini dan, pada saat yang sama, ketakutan yang sangat manusiawi ini. Dan itulah sebabnya Dia mengundang kita untuk beristirahat di dalamnya. Firman Tuhan sangat jelas dan berkuasa ketika berkata dalam Mazmur 91, 1.000 orang akan rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi mereka tidak akan mendekatimu. Ini bukan sekedar janji yang indah, jauh atau simbolis. Itu adalah kebenaran yang hidup, janji yang nyata bagi mereka yang percaya dan menyerahkan hidup mereka di tangan Tuhan. Oleh karena itu, pada saat ini, saya mengundang Anda untuk memvisualisasikan nama setiap orang yang merupakan bagian dari keluarga Anda. Bayangkan wajah masing-masing orang. Anak-anak Anda, suami Anda, istri Anda, orang tua Anda, saudara-saudara Anda, semua orang yang Anda cintai. Bayangkan cahaya Tuhan menyinari mereka masing-masing. Bayangkan perlindungannya, kasih-Nya, kedamaiannya kini memasuki rumah Anda, memenuhi setiap ruangan di rumah Anda dengan kehadiran Roh Kudus. Karena ketika Anda berdoa, Tuhan bertindak. Ketika kau berteriak, langit pun bergerak. Dan ketika Anda percaya dan yakin, tidak ada penghalang, tidak ada kekuatan lawan, tidak ada kutukan, tidak ada pekerjaan kegelapan yang dapat bertahan di hadapan kuasa Tuhan. Dan jika doa ini masuk akal bagi Anda, jika doa ini menyentuh hati Anda, saya mohon dengan sepenuh hati, berlangganan saluran ini sekarang, aktifkan lonceng untuk menerima doa-doa berikutnya, tinggalkan like, tulis, amin, di komentar dan bagikan video ini dengan orang-orang yang Anda kasihi. Anda tidak tahu berapa banyak kehidupan yang dapat diubah, dilindungi, dan diberkati melalui doa sederhana. Sekarang, saat Anda memvisualisasikan keluarga Anda, bayangkan juga bahwa benteng spiritual mulai dibangun di sekitar rumah Anda. Seolah-olah ada tembok tak kasat mata yang dibangun dari cahaya dan perlindungan ilahi, mencegah segala kejahatan, segala energi negatif, segala roh pengganggu atau perselisihan mendekat. Dan perlindungan ini bukan hanya sekadar simbolis. Itu nyata, kuat dan efektif, apabila dilakukan dengan iman dan komitmen. Kita sering tidak menyadarinya, tetapi pertempuran rohani terjadi secara diam-diam. Mereka tidak menimbulkan suara, tidak muncul dalam berita utama surat kabar, dan tidak terlihat oleh mata telanjang. Tetapi mereka ada di sana, mencoba menciptakan perselisihan dalam rumah tangga, menebar kebingungan, keputusasaan, kesedihan, penyakit emosional, spiritual, dan bahkan fisik. Dan ketika kita lupa melindungi rumah kita dengan doa, serangan-serangan kecil ini mulai menemukan celah. Perdebatan konyol yang muncul, rasa tidak enak yang tidak dapat dijelaskan, serangkaian kejadian yang tampaknya ingin membawa kita keluar jalur, keluar dari keseimbangan, keluar dari kedamaian. Karena itu, doa yang terus-menerus dan setiap hari menjadi seperti pagar pelindung. Ia tidak hanya menangkal kejahatan, namun juga memperkuat lingkungan, mendatangkan keharmonisan, cinta, pengertian, persatuan, kesejahteraan dan kedamaian. Bila Tuhan ditempatkan di pusat rumah, segala sesuatunya teratur, segala sesuatunya mengalir, segala sesuatunya sejahtera. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana beberapa lingkungan menghadirkan kedamaian yang luar biasa sehingga waktu seolah berhenti saat kita berada di sana? Dan, dengan cara yang sama, ada tempat-tempat di mana kita langsung merasakan ketidaknyamanan, udara terasa berat, energi yang menyesakkan dada, yang menghilangkan keinginan kita untuk bertahan. Ini bukan suatu kebetulan. Ini rohani. Dan seperti halnya lingkungan membawa energi, rumah kita juga mencerminkan apa yang kita tanam di dalamnya. Jika kita memupuk doa, iman, cinta, rasa syukur dan kehadiran Tuhan, rumah kita akan menjadi sepotong surga di bumi. Dan ketika kita berdoa memohon perlindungan bagi anak-anak kita, itu sama halnya kita menyerahkan harta kita yang paling berharga ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak kita adalah warisan dari Tuhan, mereka adalah anugerah yang telah dipercayakannya kepada kita,
dan sudah sewajarnya apabila kita sebagai orang tua merasa perlu untuk memastikan bahwa mereka senantiasa terlindungi. Terlebih lagi di dunia yang penuh ketidakpastian ini, di mana bahaya mengintai bukan hanya di jalanan, tetapi juga di media sosial, dalam pengaruh, dalam persahabatan, dalam pilihan yang dibuat orang sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, memohon perlindungan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan, yaitu mengakui bahwa tidak peduli seberapa besar kita melakukan segala sesuatu yang berada dalam jangkauan kita, ada hal-hal yang hanya Tuhan dapat melakukannya. Hanya Dia yang dapat hadir di tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau oleh mata kita. Hanya Dia yang dapat campur tangan pada saat kita bahkan tidak tahu bahwa anak-anak kita perlu diselamatkan. Berapa kali, tanpa kita sadari, Tuhan menyelamatkan kita dari kecelakaan, penyakit, bahaya, dan situasi yang bahkan tidak pernah kita ketahui? Berapa kali Dia diam-diam campur tangan, mengubah jalan, menutup pintu-pintu yang tampaknya baik tetapi sebenarnya melindungi kita dari sesuatu yang jauh lebih buruk? Dan itulah sebabnya, sementara Anda mendengarkan pesan ini, saya mengundang Anda untuk membayangkan setiap langkah yang diambil anak-anak Anda ditemani oleh para malaikat. Semoga mereka dilindungi saat meninggalkan rumah, menyeberang jalan, bersekolah, memilih teman, dan membuat keputusan sehari-hari. Jangan biarkan pengaruh jahat mendapat akses ke dalam pikiran dan hati mereka. Semoga setiap anak panah kedengkian, setiap roh kebingungan, ketidaktaatan, pemberontakan, kejahatan, dan pergaulan yang buruk ini dibatalkan, dipatahkan, dan ditiadakan oleh kuasa yang ada dalam nama Yesus. Dunia bahkan mungkin mencoba menyesatkan anak-anak kita, mungkin mencoba memasang perangkap, menanamkan ide-ide yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Tuhan. Namun ketika mereka dikelilingi doa, ada perisai yang melindungi mereka. Ada kekuatan gaib yang tak terlihat, yang membimbing, menjaga dan menyelamatkan. Dan lebih dari perlindungan fisik, kami juga meminta perlindungan emosional dan spiritual. Semoga hati kalian terjaga dari kesedihan, depresi, kecemasan, ketakutan, rasa tidak aman, dan segala hal yang berusaha mencuri kedamaian dan kebahagiaan anak-anak kita. Dan semoga kehadiran Tuhan selalu berkuasa di rumah Anda. Semoga ada dialog, pengertian, cinta, rasa hormat dan pengampunan. Semoga setiap roh perpecahan, pertengkaran, pertentangan, dan kebingungan runtuh ke tanah sekarang. Semoga rumah Anda dipenuhi dengan keharmonisan, persatuan, kesejahteraan, kesehatan, dan berkah yang tak berujung. Sekarang pikirkan detail-detail kecil di rumah Anda. Di kamar tempat anak-anakmu tidur, di ruang tamu tempat kalian berkumpul, di dapur tempat kalian menyiapkan makanan, di pintu depan, yang merupakan pintu masuk menuju berkat dan juga batas di mana semua kejahatan harus dihentikan. Bayangkan kehadiran Tuhan mengambil alih setiap ruang ini, menerangi, melindungi, dan memberkati setiap sudut rumah Anda. Semoga setiap kata-kata negatif yang dilontarkan kepada keluarga Anda, setiap tatapan iri, setiap kutukan, setiap energi yang berlawanan, kini diubah menjadi berkat. Semoga Tuhan mengubah segala sesuatu yang dianggap jahat menjadi perlindungan, pertumbuhan, peluang, dan kesaksian kemenangan. Semoga rumahmu menjadi tempat yang penuh kedamaian, tempat orang yang masuk merasakan kehadiran Tuhan, dan orang yang keluar membawa serta kedamaian yang sama. Tuhan tidak melupakan anak-anaknya. Dia mengetahui setiap detail kehidupanmu, setiap kekhawatiran yang memenuhi pikiranmu, setiap keluh kesah, setiap air mata, setiap doa, bahkan doa yang diucapkan dalam keheningan, di kamar tidur, saat tak seorang pun melihat. Dia mendengar, dan Dia bertindak. Dan pada saat ini, sementara Anda memikirkan rumah Anda, keluarga Anda, anak-anak Anda, Tuhan sedang mengirimkan perlindungan, mengirimkan malaikat, mengirimkan jawaban, mengirimkan pembebasan yang mungkin Anda bahkan tidak tahu bahwa Anda butuhkan. Tidak ada yang lebih kuat daripada rumah yang dibangun di atas Tuhan. Tidak ada badai yang mampu menghancurkan rumah yang fondasinya terletak pada kasih, iman, doa dan hadirat Tuhan. Dan itulah sebabnya, saat Anda mendengarkan pesan ini, tetaplah percaya, tetaplah beriman, tetaplah mempercayakan anak-anak dan keluarga Anda ke dalam tangan Tuhan. Karena Dia setia,
Dia peduli, Dia menjaga, dan Dia menghormati mereka yang percaya kepadanya. Dan bila mana kita menjadikan Tuhan sebagai pondasi rumah kita, tidak ada angin kencang yang dapat merobohkannya, tidak ada badai yang dapat menghancurkannya, tidak ada musuh yang dapat menang. Karena rumah yang dibangun di hadirat Tuhan menjadi tidak tergoyahkan. Dan perlindungan ini tidak datang hanya dari kata-kata indah, melainkan dari iman sejati, dari komitmen berdoa setiap hari, dari kepercayaan bahwa Tuhan memperhatikan setiap detail, bahkan hal-hal yang tidak akan pernah mampu dilihat oleh mata kita. Pikirkan sekarang tentang masa depan anak-anak Anda. Bayangkan mereka tumbuh di bawah sayap Tuhan, dibimbing oleh-Nya, dilindungi dalam setiap langkah, dalam setiap pilihan, dalam setiap keputusan. Bayangkan mereka terbebas dari mara bahaya, terbebas dari pengaruh buruk, terbebas dari jalan yang tidak menyenangkan Tuhan. Bayangkanlah, setiap hari, mereka menjadi orang baik, orang tercerahkan, orang terberkati, yang sejahtera, yang mendatangkan kasih sayang, yang membangun keluarga tangguh, rumah tangga yang diberkati dan yang, di masa depan, juga akan mengajarkan pentingnya doa dan kehadiran Tuhan kepada anak-anak mereka sendiri dan generasi mendatang. Tuhan tidak hanya melindungi, Dia juga mengubah. Dia mengambil apa yang tampak hilang dan memperbaruinya. Dia mengambil keprihatinan terdalam seorang ayah dan ibu dan menjawabnya dengan mukjizat. Ketika Anda berdoa untuk anak-anak Anda tidak hanya melindungi masa kini mereka, tetapi Anda juga menanam benih yang kuat untuk masa depan mereka. Benih berkat, kedamaian, kesejahteraan, perlindungan, cinta dan iman. Dan tidak peduli apapun kondisinya, tidak peduli jika dunia di luar sana mencoba berkata sebaliknya, tidak peduli seberapa besar masalahnya, kesulitannya, tantangannya. Karena ketika Tuhan di depan, tidak ada yang mustahil. Tidak ada tembok yang tidak dapat Dia robohkan. Tidak ada pintu tertutup yang tidak Dia buka. Tidak ada kutukan yang tidak dapat Dia patahkan. Tidak ada rencana kegelapan yang tidak dapat Dia batalkan. Pada saat ini, terimalah kata-kata ini di hati Anda. Keluarga Anda dilindungi. Anak-anak Anda aman. Rumah Anda dilindungi oleh tangan Tuhan yang perkasa. Setiap anak panah yang ditembakkan, setiap rencana musuh, setiap kata kutukan, setiap kedengkian, setiap roh perpecahan, kebingungan, kehancuran, jatuhlah ke tanah sekarang, dalam nama Yesus. Dan, sebagai ganti semua ini, muncullah lingkungan yang penuh kedamaian, cinta, persatuan, kesejahteraan, dan perlindungan supernatural. Rumah Anda bukanlah wilayah musuh. Rumahmu adalah wilayah suci, yang dipersembahkan bagi Tuhan yang Maha Tinggi. Dan sejak hari ini dan seterusnya, tidak ada kekuatan lawan yang akan memiliki kekuasaan atas hidupmu dan hidup keluargamu. Tuhan datang dengan pemeliharaannya, Tuhan datang dengan pembebasan, Tuhan datang dengan pemulihan, Tuhan datang dengan kedamaian, dengan kesembuhan, dengan pintu-pintu yang terbuka, dengan rekonsiliasi, dengan perlindungan penuh dan dengan berkat yang berlimpah. Jika Anda merasakan kehadiran ini, jika Anda menerima kata-kata ini di lubuk jiwa Anda, ketahuilah bahwa Anda tidak berada di sini secara kebetulan. Tuhan membawamu pada doa ini karena Dia ingin mengingatkanmu bahwa kamu tidak sendirian. Bahwa, bahkan di pagi hari ketika Anda merasa khawatir, di saat-saat ketika Anda menangis tanpa terlihat, di hari-hari ketika rasa takut mencoba menguasai hati Anda, Dia tetap ada. Selalu begitu dan akan selalu begitu. Dan semoga cinta Tuhan yang menyelimuti Anda hari ini juga menjangkau setiap orang di keluarga Anda. Semoga anak-anak Anda, meskipun mereka jauh, dapat dijangkau sekarang. Semoga mereka merasakan cinta ini. Semoga mereka menyadari bahwa sesuatu yang supernatural sedang terjadi. Semoga pintu-pintu terbuka, semoga pembebasan yang tak terlihat terjadi, semoga rencana Tuhan terpenuhi dalam hidup mereka, melindungi, membimbing dan memimpin mereka di jalan yang terbaik. Jadi teruskan saja. Jangan berkecil hati. Teruslah berdoa, teruslah serahkan rumahmu, keluargamu, anak-anakmu kepada Tuhan. Karena Dia yang menanam doa akan menuai keajaiban. Siapa yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tidak akan pernah dipermalukan. Dan jika doa ini menyentuh hati Anda,
Jika Anda merasa bahwa ini adalah bagian dari kehidupan dan kisah Anda, saya mengundang Anda sekarang untuk menjadi bagian dari rantai iman ini. Berlangganan saluran ini, aktifkan loncengnya untuk menerima doa-doa dan pesan-pesan berkat berikutnya untuk hidup Anda. Tinggalkan like Anda, tulis di kolom komentar, "Keluargaku dilindungi Tuhan," dan bagikan video ini dengan orang-orang yang Anda sayangi. Anda tidak tahu betapa doa sederhana dapat mengubah, melindungi, dan memberkati kehidupan. Semoga Tuhan memberkatimu, menjagamu, melindungimu dan memenuhimu dengan kedamaian, hari ini dan selamanya. Amin.